Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini menguat tipis 0,15% ke harga 7.464 dan transaksi hari ini luar biasa 16,09 triliun. Jadi 3 hari perdagangan minggu ini dan bulan Desember ini sepertinya sudah di atas rata-rata ya 10 triliun. Itu secara transaksi value itu cukup bagus. Udah nggak sepi. Cuman ya ada juga saham yang naik dan turun ya. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini wah kepentok resisten wajar. Sudah seperti kemarin analisa saya kan. Hati-hati jangan beli saham-saham yang sudah naik tinggi yang deket-deket resisten. Kenapa? Ya itu ISG ada potensi kepentok. Ya hari ini high-nya di 7.530 dan kepentok dan tutup di bawah 7.500. Gimana kondisi ISG? Bisa koreksi nggak? Bisa. Tapi kalau memang akan bullish di sisa terakhir Desember 2 minggu ke depan, harusnya ISG nggak jebol 7.300. Bahkan mungkin di 7.380, 7.400 ini bisa mantul. Atau besok langsung rebound lagi. Ya itu bisa terjadi. Cuman hati-hati area sekarang nih ya. Maksudnya hati-hati ya. Bisa jadi koreksi, mending kita nunggu WTC nawar di bawah. Siapa tahu ada koreksi yang cukup dalam. Mungkin 1% 2 hari kan. Kamis Jumat koreksi, baru minggu depan digas lagi. Nah itu pokoknya besok gimana kita lihat aja. Tapi ada nggak saham-saham yang bisa naik? Ya pasti ada aja saham-saham yang bisa naik. Ya yang scalping pasti ada aja. Seperti hari ini juga di grup scalping itu dapat dari MLPL ya scalping. Nah, itu beli momentum. Kalau di grup swing trader itu udah beli dari hari Senin. MLPL ya nawar. Nah itu bedanya ya. Scalping itu beli momentum. Kalau swing itu lebih ke strategi bagaimana kita mendapatkan harga. Nah ini ya screenshotnya kalau untuk yang swing TP1 belum tercapai, tapi ya harusnya 5% 6% tadi dapat. Kalaupun mau TP tadi pun nggak masalah. Itu ya untuk MLPL dan ya lainnya lah. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Mudah-mudahan nggak terlalu dalam turunannya. Ya jangan terlalu dalam lah. Biasanya 2 aja lah. Maksimal tuh 2 candle merah. Ya mungkin besok koreksi tipis. Besok Jumat koreksi tipis. Kalau memang mau bullish, Senin rebound lagi. Besok bisa rebound nggak koreksi ya. Kita lihat besok. Tapi ya gambarannya ya. Kalau memang harus ada koreksi dulu 1-2 hari. Itu nggak dalam. Itu aja dulu untuk ISG. Lanjut saham pertama ASII dan ditutup di harga 5.250 menguat 0,47%. ASII kepentok resisten. Oh belum sampai ya. Ya sekitaran resisten lah. Ini area-area pucuk mungkin gak turun lagi. Mestinya sih nggak sampai turun di bawah 5.100 kalaupun besok ada koreksi. Bahkan ya besok kita lihat ISG-nya. Kalau ISG-nya bangkit rebound, nggak usah ISG. Kalau IC ini besok lanjut rebound tembus 5.300 harusnya bagus. 2 hari ke depan kita lihat tutup di atas 5.300 ICI bagus. Target naiknya 6.000 ya di 2 minggu terakhir Desember. Mudah-mudahan jalan. 5.350 atau 5.300 2 hari ke depan harus tutup di atas itu. Kalau bisa bagus. Boleh nggak saya beli kalau dia di atas lagi? Di atas kalau dia sudah tutup di atas 5.350. Boleh, nggak ada salah. Karena target kita masih jauh. Ya, itu aja dulu untuk ASII saat ini. Lanjut. Auto yang ditutup di harga 2.380 terkoreksi 0,41%. Auto kepentok resisten juga. Dia hari ini sampai 2.400. Lewat sedikit tapi habis itu tutup di bawah. Apakah pasti turun? Belum pasti. Makanya harga sekarang tuh harga-harga yang bisa dibilang harga nanggung. Nggak dibeli. Dia bisa naik, dibeli, bisa jadi turun. Nah, yang penting tuh sebenarnya ada plan. Cuman ya lebih ke wait and see dulu lah ya. Kalau mau Bapak Ibu katos tipis ya jebol 2240 buang dulu. Itu aja untuk auto 2 hari ke depan konfirmasinya kalau bisa tembus tutup di atas 2.400. Sisa minggu terakhir mudah-mudahan sesuai skenario 2.600 2.650 kenaikan auto. Lanjut. IMAS yang ditutup di harga 990 terkoreksi 1,49%. Asing gak ada jual beli alias belum dibuka. IMAS ini yang belum naik banyak sektor
otomotif dan ISG mau bullish, masa sih dia nggak bullish juga? Target kenaikannya bahkan kemungkinan besar minimal 1150. Ada potensi 15%, stop lossnya di bawah 960. Nah, berani nggak, yakin nggak Bapak Ibu ini dia naik? Apalagi candlenya doji ini tiba-tiba di tengah seperti ini. Di level ya anggap aja ini resisten minor 1000. Dia nggak di bawah 1000. Nah, ya boleh beli nggak seperti ini? Sebenarnya kalaupun Bapak Ibu yakinin ya, feelingnya wah ini kuat nih, ya Bapak Ibu harus kombinasi dengan technical, dengan trading plan. Siap nggak cut loss di bawah 960? Mungkin 6% dengan reward 2 kali lipatnya. Ideal nggak seperti ini? Ideal. Apalagi kondisi ISG mau bullish. Nah, seperti itu ya. Pokoknya ingat aja, Imas kalau sampai 2 hari ke depan atau minggu depan jebol tuh 960, downtrend lanjut. Harusnya nih nggak ada koreksi dalam juga, nggak lebih dari 950. Kalau koreksi itu ya minimal lah 980, 970. Bahkan mungkin di atas 1000, bahkan mungkin besok bisa rebound ya. Kita lihat dulu respon market besok untuk IMJS. Kalau IMJS besok rebound tuh mestinya disclaimer, serius rebound. Nggak ada lagi kayak seperti hari ini habis hijau tiba-tiba merah. IMJS yang ditutup di harga 167 menguat 1,21%. IMJS lagi sepi, transaksi kecil nih. Dari mana tahu transaksi kecil nih? Transaksi value-nya cuma 352 juta. Tuh, itu tipis, tapi dia terus naik. Ya, kalau Bapak Ibu dapat di bottom ya lumayan, dikasih 6%, 7% apa? Tuh sempat dikasih 9%. Jadi saat ini masih lihat momentum lah. Yang penting ya nggak jebol 163 aja lah. Dia nggak jebol 163, aman-aman aja. Targetnya masih sama kalau jalan. Kalau minggu ini bisa jalan ya, dia kan bisa kenceng nih naiknya. Ya kemungkinan besar bisa sampai 180. Kalau naik ya. Atau minggu depan lah kita lihat. Yang penting kondisi seperti ini IMJS ya. Menurut saya jangan jebol 163. Ya, itu aja dulu untuk IMJS. Saya masih perhatikan IMJS juga nih. Lanjut. MPMX yang ditutup di harga 1000 menguat 0,5%. MPMX sudah di atas 1000, cuman ya seperti itulah pergerakannya, tahu sendiri kan, sideways pendek. Pokoknya kalau Bapak Ibu minat nih, target kita MPMX kalau jalan di Desember nih ada potensi upside 10%. 10%. Stop lossnya risknya cuma 3%. 970 pertimbangkan stop loss. Tapi kalau Bapak Ibu mau investasi di MPMX saat ini menurut saya cukup bagus juga untuk jadi koleksi portfolio Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia konsisten bagi dividen rata-rata 10% setahun. Dan Bapak Ibu lihat, ini kalau dia dari, ini kembali lagi saya ulangi biar Bapak Ibu ingat. Dia ini belum ada uptrend dari semenjak IPO 11 tahun yang lalu. Masa sih nggak bisa uptrend? Kita nggak tahu sentimennya apa. Nanti kita lihat di 11.000, di 1100. Bisa jadi Windows dressing atau January effect di all time high. Ya, lumayan nih kan, dari 1100 ke 1500 tuh resisten kuatnya itu ada potensi 40%. Itu menarik sebenarnya kalau dikoleksi, asal sabar. Itu aja untuk MPMX. Lanjut GJTL yang ditutup di harga 1155 terkoreksi 0,45%. Chart teknikal GJTL kepentok resisten juga. Wah, nggak lihat saya ini bagus ya, mantul dari 1100 ke 1200 tapi kepentok. Kita lihat minggu ini 2 hari ke depan kalau tembus 1200 itu bagus, atau minggu depan confirm bullish. Target arah 1300 1320. 2 hari ke depan dan minggu depan tembus 1200 confirm lanjut bullish, menguji resisten kuat 1300 1350. Lihat minggu depan. Atau kalau dia koreksi tangkap lagi di 1100 1090. Jebol itu ya menurut saya pertimbangkan kalau mau stop loss GJTL. Lanjut Bird yang ditutup di harga 1880 terkoreksi 1,05%. Waduh, Bird jelek ya, volume besar. Ini harus ada candle perlawanan dulu nih. Ini kan dia jebol walaupun ya masih di area support, dia jebol dengan volume besar. Nah, ini harus ada candle bullish engulfing 1-2 hari ke depan. Atau balik dulu ke atas 1900. Minggu ini kita lihat ya, 2 hari ke depan balik ke atas 1900. Cukup aman Bird. Itu aja. Lanjut Cepin yang ditutup di harga 4990 menguat 1,21%. Langsung saja ke teknikanya. Cepin sideways-nya bagus.
Tembus 5.000 mantap minggu ini. Kenapa? Ya pokoknya mantap lah. Boleh beli dulu nggak? Udah pakai support 4.900, 4.880 jebol itu buang aja lah. Paling 2,5%, nggak usah nunggu lama. Kalau mau pakai stop loss, gimana saya maunya hot aja, boleh di hot. Kalau ini bangkit ya, ini masih di bawah nih. Downtrend sudah lama. Pokoknya 5.000 level psikologisnya tembus bagus. 2 hari ke depan kita lihat target berapa? 5.800. Kalau mau pakai stop loss di bawah sebenarnya juga ya 6% tuh ideal aja. Karena targetnya jauh juga nih. Nah seperti ini bisa nggak? Bisa. Mau nawar di bawah juga bisa. Tapi ya itu ada plus minusnya. Kita beli di harga penutupan hari ini atau nawar-nawar dikit ya mungkin dikasih. Tapi kalau kita nawar di bawah 4.800, 4.800 mungkin nggak dikasih. Bisa jadi. Pokoknya Cepin potensi menarik lah. Itu aja dulu untuk Cepin. Lanjut Japa yang ditutup di 1925 terkoreksi 0,25%. Japa kepentok resisten 2000 wajar. Kalau nggak salah Japa ini kecipratan dari makan siang gratis Pak Prabowo ya. Makanya dia rally. Perkiraan saya yang dapat itu Cepin. Karena sudah ada info-info dulu. Bahkan dari Juni kalau nggak salah itu ada info. Tapi yang malah dapat Cepin ya. Cuman kalau nggak salah info terbaru. Sepertinya perusahaan-perusahaan tuh dipaksa untuk ikut ya. Yang swasta. Nah kita lihat aja bagaimana sentimennya. Atau ada sentimen lain nih Japa. Ya saya kurang update kalau news di Japa. Tapi ya secara teknikal bagus. Kenapa? Ini waktu itu sudah dibilang resisten kuat nih harusnya dijaga 1.700, sempat jebol. Tapi kemudian tutup di atas. Ya. Jadi di resisten. Ya kalau ada koreksi itu menarik 1.800. Harga sekarang harga nanggung. Tapi ya belum tentu juga bisa turun. Bisa aja besok dan lusa tembus lagi 2.000 digas lagi ke atas. Targetnya masih sama. Resisten kuat 2.300. Itu aja untuk Japa. Ada main yang ditutup di harga 815 terkoreksi 0,6%. Main yang penting gak jebol 780. Ya wajar lah main ya. Bapak Ibu kalau beli di 800 kemarin sudah dikasih profit 8%, wajar kalau ada koreksi. Kenapa? ISG juga kepentok resisten. Yang penting ya gak jebol 780, 790. Main. Itu aja. Ya besok kalau ada koreksi malah kesempatan dapat harga murah dan risknya kecil. Lanjut SMGR yang ditutup di harga 3.440 menguat 3,92%. Asing belum dibuka. Secara teknikal SMGR bangkit kah? Mudah-mudahan ya. Sedikit lagi 3.500 mudah-mudahan tembus 2 hari ke depan biar aman. Kalau secara teknikalnya sudah mulai oke. MACD sudah golden cross. Bar chart di atasnya juga terbentuk. Volume hari ini meningkat. Itu aja untuk SMGR menarik. Lanjut INTP yang ditutup di harga 7.200 menguat 2,85%. INTP akhirnya breakout aman. Kalau menurut saya ini aman. Confirm gak breakout? 60% konfirmasi. Dia hari ini open gap up dan ditinggal ini kemungkinan sih common gap. Tinggal lihat koreksi dikit lah. Harusnya koreksinya nggak lebih dari. Nggak nutup gap. Kita lihat. Ya, target masih sama 7.800, 8.000 INTP. Kemarin juga saya infokan di grup bagi yang nyangkut di INTP mau average down sekarang. Ya, dan lumayan kalau ada yang average down, average-nya lebih kecil dan ya yang pastinya berkurang ruginya ya. Atau yang beli kemarin juga sekarang profit 2%-an lumayan. Targetnya masih sama 8.000. Saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 222 menguat 2,77%. SMBR sudah bagus di atas 220 sesuai gambaran ya. Dikit lagi butuh konfirmasi 1-2 hari ke depan, tiba-tiba besok koreksi itu kan nggak bagus. Jadi ya kita lihat 1-2 hari ke depan. Yang penting maksimal pembelian confirm breakout nih ya 228, 230. Lihat besok dan lusa lah ya. Kalau dilihat volume meningkat, MACD bagus, harusnya sih bangkit. Harusnya lanjut, cuman ya takutnya ISG koreksi pasti ke-trigger koreksi juga saham-saham. Ya, itu aja untuk SMBR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Boneta Trader
Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.